Halo semuanya, selamat datang di Ngulik Ngobrol Politik. Nah, di sini sama gue Bintang Saputra Indarto dengan NIM kuliah 21104111100. Gue sebagai host ditemenin sama Revan Agenda Pradipta dengan NIM 21104111106. Nah, kita berdua nih pengen ngulik nih, ngobrol politik. Tapi gue mau nanya nih, Tang, kita mau ngulik tentang apaan sih? Kita mau ngulik ekonomi politik nih, Bang. Nah, tapi daripada ngebahas ekonomi politik secara umum, kan bikin boring ya kan. Kita ngebahas ekonomi politik ini melalui review film nih, Bang. Tapi sebelum itu, mendingan kita ngenalin dulu nih narasumber kita. Nah iya, siapa tahu penonton pada nggak tahu nih narasumber kece kita nih. Langsung aja kali ya Rehan perkenalan. Iya boleh. Bintang Repan, gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makasih banget nih udah ngundang gue di Ngulik ngobrol politik ya, mau ngebahas tentang film ya? Iya, tentang film. ekonomi politik. Kalau boleh tahu tentang apa sih filmnya? Film apa sih? Gue juga agak ini nih penasaran nih sama film. Waduh, sekarang nggak nih Bang? Jangan, kan yang lain belum perkenalan yang lain. Oh iya, kenalan dulu yang lain dong. Oke, tahan dulu ya Rehan ya. Tahan. Oke, kita lanjut ke Akila dulu dong, Akila. Halo semuanya, selamat malam. Kenalin, nama gue Akila Tamara dengan NIM 211041109. 11096. Salah kan? Ya, halo Revan, halo Bintang. Halo Akila. Oke, selanjutnya ada Putri nih, Putri. Boleh nih kenalin diri. Halo semuanya, gue Putri Rahyuni Briantanti dengan NIM 21104111112. Gimana nih kabarnya? Baik dong. Pada nanya Baik terus ya. Iya dong, nanya harus tahu kabar. Makasih loh udah ditanyain kabarnya, Pak. Iya, makasih banget. Oke, yang terakhir, Tang. Ada siapa nih, Tang, yang terakhir? Ada Grisel Aranis. Boleh dong kenalan dong. Ya, halo semuanya, nama gue Grisel Aranis dengan NIM 21104111177. Welcome to Ngulik, terima kasih tim Ngulik yang sudah mengundang saya. I hope you guys in a good condition, walaupun di tengah pandemi, sehat-sehat selalu ya semuanya. Amin, semoga sehat selalu semuanya. Nah, Tang, kan udah ngenalin semua nih. Boleh dong, apa sih? Kayak spill nih, sekarang boleh nih di-spill. Kita pengen ngomongin film apaan. Sebenarnya ini kita itu semua gimmick ya. Sebenarnya sebelum dimulai ini, gue udah lihat mereka satu-satu. Gue udah ngasih tahu, gue mau bahas film ini, film Parasite judulnya apa? Tapi bahasanya ekonomi politik, Van. Nah, mereka itu excited banget, Van. Excited banget kayaknya nih. Iya, kayaknya mereka tuh udah nonton, Van. Makanya nah, lu sendiri udah nonton belum nih? Kalau gue, justru nih, Van, gue belum nonton, Van. Kalau gue berdua sama lo yang bahas nih, kita mau ngomong apa, Van? Makanya kita undang aja nih mereka yang udah pada nonton. Iya, benar. Deket banget nih. Benar. Kan tadi, nah ini Tang, kan tadi kita ngomongin tentang ekonomi politik di film Parasite nih. Tapi gue sendiri nggak tahu nih, apa sih ekonomi politik itu apaan. Boleh dijawab oleh Rehan nih, kayaknya Rehan nih udah nunggu pengen jawab banget nih. Oke, biar penonton pada tahu ya, ekonomi politik itu apa ya? Iya. Makasih nih Repan, gue jelasin dulu kali ya secara sederhana aja nih tentang ekonomi politik. Jadi seperti yang kalian tahu kan, kalau misalnya ngomongin tentang politik tuh ciri khas banget dong dengan negara dan kekuasaan kayak gitu ya. Dan kalau ngebahas tentang ekonomi tuh identiknya sama pasar, sama modal kayak gitu-gitu kan. Nah, sebenarnya ekonomi politik ini ngebahas tentang interaksi kedua itu. Jadi interaksi antara politik dan ekonomi itu merupakan hubungan negara dan pasar sebenarnya. Jadi kan kalau negara kan pasti ada dagangnya kayak gitu-gitu ya. Nah, di dalam ekonomi politik ini tuh dibahas gitu. Dan ekonomi politik tuh biasa digunakan sebagai metode untuk membuat kebijakan-kebijakan nih. Dan itu biasanya menggunakan pendekatan ilmu ekonomi kayak gitu sih biasanya. Oke, gimana nih Van? Lu udah Udah lumayan lah tadi gue udah nangkep nih apa itu ekonomi politik. Mengerti ya. Jadi udah tahu dasarnya, Tang, udah tahu dasarnya. Iya, semoga penonton pada ngerti juga ya. Iya.
Nah, selanjutnya kan tadi udah ngebahas ekonomi politik, tapi gue masih bingung nih satu hal. Ekonomi politik tuh cuman ada satu macam atau apa sih? Ada banyak macamnya gitu. Setahu gue Boleh ada lu banyak nih, Van. Setahu gue tahu ada lu. banyak. Soalnya Ya, gue nggak tahu lu nih, mau Tang. gue yang kasih tahu gak, Van? Kalau lu yang ngasih tahu, narasumber buat apaan, Tang? Oh iya, ya udah deh, biar seru kita ajak ngobrolan lain aja ya. Kita Iya. suruh siapa ya yang ngejelasin, Van? Lu mau ya? Akila mungkin. Grisel kayaknya, Grisel Oh, nih. Grisel aja. Oke. Iya. Dong, Grisel dong, kasih tahu dong. Jadi Grisel apa Akila nih? Grisel dong. Grisel. Grisel aja. Oke, aku bakal jelasin macam-macam ekonomi politik ya guys. Yang pertama tuh ada ekonomi neoklasik. Ini nih istilah yang digunain biasanya untuk ngedefinisiin beberapa aliran pemikiran ilmu ekonomi yang mencoba ngejabarin pembentukan harga, produksi, distribusi, pendapatan melalui mekanisme penawaran dan permintaan pada suatu pasar. Pemikir utamanya itu ada Karl Menger ya teman-teman. Selanjutnya ada ekonomi klasik yang nyatain bahwa pasar bebas akan mengatur dirinya sendiri jika tidak ada campur tangan dari pihak lain, guys. Adam Smith sebagai pemikir utama ekonomi klasik sendiri pernah memetaforakan ekonomi klasik sebagai tangan tak terlihat yang akan menggerakkan pasar menuju keseimbangan alami tanpa adanya campur tangan dari pihak luar. Yang ketiga ada merkantilisme. Merkantilisme sendiri itu kebijakan politik ekonomi negara-negara imperialis dengan tujuan memupuk kekayaan berupa logam mulia. Selanjutnya tuh ada ekonomi Marxisme. Ekonomi ini tuh mengacu sama teori ekonomi pada fungsi kapitalisme yang didasarin sama karya tulis atau karya ilmiah dari Karl Marx. Itu sih guys. Nah, gimana, Van? Banyak banget kan, Van, macam-macam. Wah, politik banyak ekonomi. banget. Nah, Tapi aslinya lu udah paham kan? Tadi kan katanya lu udah paham nih. Ya, tapi karena kita ngebahas film Parasite. Nah, kalau boleh tahu Grisel, di film Parasite itu apa ya? Ekonomi politik yang dipakai. Nah, iya. Parasite sendiri dari pandangan aku sih sebenarnya dia masuk ke ekonomi kapitalis ya. Karena ekonomi kapitalis sendiri tuh salah satu ekonomi yang cukup populer, bahkan paling populer dibanding yang lain dan juga kontroversial. Sistem ini tuh lahir dari hasil pemikiran ekonomi klasik. Di sistem ekonomi kapitalis sendiri punya ciri-ciri hak milik privat atas semua alat produksi dan juga distribusi. Hal ini dimanfaatkan untuk mendapatkan laba atau keuntungan sebanyak-banyaknya. Gitu guys. Oke. Natang, tadi kita udah tahu nih apa itu ekonomi politik, apaan macam-macamnya. Habis itu juga kita udah tahu kalau di Parasite tuh masuknya ke ekonomi kapitalis kalau nggak salah tadi ya. Nah, sekarang gue mau nanya nih, kayak di film Parasite ada nggak sih kayak scene-scene tertentu yang nunjukin kalau dia nih ekonomi kapitalis gitu? Kayak ada pesan-pesan tersiratnya. Boleh nih, siapa tahu penonton penasaran nih sama analisis kalian nih yang sudah nonton film Parasite itu. Gue boleh nih ya ngasih pendapat gue soal beberapa scene yang menurut gue menggambarkan ekonomi kapitalis di film Parasite kali ya. Oke. Boleh. Excited banget. Jadi, iya, gue udah semangat banget nih. Jadi kalau dari sudut pandang gue, film Parasite ini menjadi ilustrasi sederhana dari praktik politik ekonomi kapitalis di Korea Selatan. Jadi kan kalau di ekonomi kapitalis itu ada dua kaum ya, kaum borjuis yaitu pemilik modal sama proletar, kaum buruh. Nah di sini kaum borjuis itu digambarkan oleh keluarga Park atau keluarga yang kaya. Mereka memberikan lapangan pekerjaan untuk para kaum proletar yang digambarkan oleh keluarga Kim. Jadi keluarga Kim itu yang jadi kaum proletarnya atau buruhnya. Kalau dari sudut pandang gue seperti itu sih. Keren. Ternyata ada sisi itunya ya. Gue boleh nambahin gak nih? Wah, boleh dong. Masa nggak boleh? Oke, kalau misalkan gue ngelihat Parasite itu dari sisi ininya sih, pengambilan angle rumahnya. Kalau misalkan keluarga Kim itu kan selalu mengambil angle rumahnya itu dari atas ya, jadi seakan-akan rumah keluarga Kim itu posisinya ada di bawah gitu. Kalau misalkan keluarga Park itu angle rumahnya itu selalu diambil dari bawah, jadi seakan-akan kelihatannya mereka ada di atas. Nah ini tuh kan secara gak langsung ya, nunjukin posisi mereka atau status sosial mereka gitu. Dan yang gue tahu nih di Korea itu
mereka tuh kayak punya sistem sosial atau status sosialnya tuh dilihat dari kepemilikan ini faktor produksi gitu. Jadi orang-orang yang ya istilahnya swasta pembisnis yang kayak melintir itu tuh selalu dianggap sebagai sesuatu yang wah, sementara mereka yang nggak bekerja atau mereka yang nggak berpenghasilan atau mereka yang istilahnya gelandangan lah ya, selalu dianggap sesuatu yang nggak layak ada di apa ya, di lingkungan sosial di Korea gitu. Nah, itu tuh bisa dilihat dari sisin rumah itu tadi yang gue bilang. Jadi si sutradaranya tuh berusaha untuk nunjukin status mereka tuh dari dari ngambilan rumahnya tuh dari bawah terus dari atas kayak gitu sih. Ya, ternyata apa ya? Gue boleh. Boleh dong, boleh. Mau nambahin nggak? Mau nambahin. Satu lagi. Biar lo makin terkejut-kejut nih sama yang satu ini. Karena parah. Kalau tadi Akila udah ngebahas tentang pengambilan angle dan sinematografi dari Parasite, gue mau ngasih tahu satu hal yang emang minor banget buat orang-orang tahu. Cuman habis gue baca informasi ini tuh kayak, wah nih film memang detail banget ternyata gitu. Kalau kalian ingat satu scene di mana ada keluarga Kim tuh si kakaknya tuh dapat batu keberuntungan gitu dari teman kakaknya. Nah, kan batu ini tuh dibawa ya kemana-mana, maksudnya sampai waktu dia tinggal di rumah Park itu dia juga ngebawa batu ini gitu kan. Ternyata dari sumber yang gue baca, batu ini tuh bukan sembarang batu gitu. Batu ini sebagai simbol di mana praktek ekonomi politik juga, yaitu utang negara gitu. Jadi kalau misalkan kalian tahu kan utang negara tuh kan sebenarnya mempermudah kehidupan bernegara gitu kan untuk bisnis dan segala macam. Tapi kalau misalnya lama-kelamaan utang ini membengkak, lama-lama kan juga menyulitkan kan. Nah, sama nih kayak batu ini. Batu itu menggambarkan ini. Waktu kalian lihat awalnya kan batu ini membawa keberuntungan, begitu batu ini datang tiba-tiba semuanya dapat kerjaan, sekeluarga pindah ke rumah Park dan segala macamnya. Cuman ada satu scene di akhir-akhir banget tuh kalau nggak salah satu anggota keluarga si Kim ini dihajar abis-abisan pakai batu ini sendiri gitu, batu keberuntungannya dia. Nah, ini tuh jadi makna simbolik gitu loh. Kalau utang tuh kalau semakin besar bisa menyulitkan kehidupan negara juga, kayak gitu sih. Batu bukan sembarang batu ya, Van. Wah, kacau. Batu bukan sembarang batu. Batu ajaib itu kayaknya. Ini gue boleh nanya nggak sih? Kita diskusi. Gue mau nanya ini nih. Boleh. Nanya apa? Nanya siapa? Nanya kita semua aja, menurut kalian, pendapat kalian gimana? Kan di awal kan dikasih si batu kali itu kan sama temennya si anak dari keluarga Kim itu. Nah, di scene terakhiran gitu udah mau deket-deket ending, si batunya tuh dikembaliin lagi ke sungai. Itu tuh maksudnya apa ya? Kalau kata kalian nih, guys. Aduh, kayaknya ini mah kasih ke narasumber aja, Van. Karena kan gue nggak nonton, gue nggak tahu ya, Van. Gue juga nggak lihat. Rehan dong, dijelasin lagi dong. Kan nggak terlalu tahu nih dari itu. Batu bukan sembarang batu nih. Coba Rehan dong. Jawab dong. Iya. Jadi ini menurut interpretasi gue ya terhadap si scene ini. Jadi sebenarnya kan batu itu kan dikembalikan ketika semua fenomena dan semua ini tuh udah selesai gitu. Film konflik itu udah selesai. Nah, menurut gue kenapa batu ini dikembalikan ke sungai itu sebagai makna, sebagai pertanda kalau misalkan kehidupan Parasite mereka tuh udah selesai gitu. Mereka udah nggak bergantung kepada keberuntungan ini lagi dan akhirnya mau bekerja sesuai dengan dengan orang bekerja pada normalnya gitu, bukan cuman bergantung pada keberuntungan ini. Sama menurut gue ini menjadi salah satu scene yang menarik karena menurut gue kalau misalkan negara ini bisa dalam tanda kutip kayak mengurangi utang-utang yang membelit kehidupan ekonomi itu bisa banget ini bisa menginspirasi itu gitu. Jadi kayak si sutradara tuh kayak nyindir gitu, udah jangan ngutang terus, kayak gitu sih menurut gue. Kece ya, kacau. Gimana Akila? Iya, gimana tuh Akila? Make sense tadi yang Raihan itu jelasin. Jadi kayak nunjukin kalau misalkan masalah-masalah mereka udah dikelarin gitu dengan ngebaliin si batu itu kan ke sungai. Ya kayak ngasih tahu untuk stop bikin permasalahan kayak ngutang-ngutang kayak gitu.
make sense sih. Benar. Oke, tadi Syakila sama Raihan tuh udah saling ngobrol nih, saling diskusi. Mungkin dari Putri sendiri punya scene lain mungkin atau Iya, dari tadi Akila pendapat sama lain. Rayhan udah ngebahas batu ya. Mungkin Iya, Putri udah mau bahas apa? batu dia. Ngebahas apa nih Putri? Iya, Putri. Kalau gue mungkin sekali lagi gue ngambil penggambaran dua kaum itu ya, borjuis dan proletar menggunakan dua keluarga itu. Jadi kalau dari yang gue lihat, keluarga Kim ini mereka berusaha mati-matian untuk menaikkan status sosial mereka dengan mendapatkan pekerjaan di tempatnya keluarga Park kan. Mereka sampai memfitnah karyawan-karyawan lama yang bekerja di keluarga Park gitu, kayak supirnya dan asisten rumah tangga itu kan. Dan pada akhirnya mereka nggak peduli sama nasib kedua mantan karyawan itu, dan ini tuh menggambarkan banget kalau kaum proletar atau kaum buruh ini bakal berusaha mati-matian, bahkan akan melakukan apapun, bahkan memfitnah atau mungkin membunuh ya, supaya mereka bisa mendapatkan pekerjaan tanpa memperdulikan nasib orang lain. Intinya mereka bisa makan, mereka bisa hidup tanpa ada kesulitan sama sekali sih, kayak gitu. Jadi mereka mengalahkan segala cara ya biar Iya, bisa bekerja. Waduh. bener. Ya sih, gue setuju sama, kalau menurut gue emang seremnya kapitalis tuh kayak gitu sih. Jadi kayak orang-orang kayak yang kaum proletar itu nggak dipaksa untuk kerja sama mereka, tapi mereka juga nggak dikasih pilihan mau kerja di mana lagi selain sama mereka, kayak gitu. Iya, bener. Ya kan? Sebenarnya gue mau nambahin deh satu scene. Scene, kalau menurut gue ini scene yang nggak perlu dilihat secara detail, tapi emang kalau menurut gue ini yang paling mencolok. Jadi scene-nya itu waktu ada pesta ulang tahun, kalau nggak salah ya, di rumah si keluarga Park itu. Nah, di situ tuh ada scene di mana si Bapak Kim sama si Bapak Park itu kayak ngumpet di semak-semak. Terus adegannya di situ Bapak Kim itu ngasih kunci mobil ke Bapak Park, tapi si Bapak Park itu ngambilnya itu seakan-akan jijik dan kayak dia nutup hidungnya gitu sambil kayak seakan-akan nunjukin kalau misalkan itu kunci mobil bau gitu. Nah itu tuh di seperti yang tadi gue bilang, di Korea itu kan selalu yang tadi gue bilang, orang-orang yang nggak berpenghasilan, orang-orang yang kasarnya itu miskin, itu tuh selalu dianggap sebagai kayak sampah masyarakat gitu loh. Jadi kalau kalian notice juga, rumah keluarga Kim itu tuh jendelanya itu setara sama jalan gitu. Sementara kita tahu kan jalan itu tempat orang beraktivitas, jadi mereka sama jalan aja dianggap lebih rendah, kayak gitu sih kalau menurut gue. Rabat ya, mana masa manusia lebih rendah dari tempat dia jalan sih, kan kacau banget ya kapitalis ya. Tapi seru sih Pak filmnya. Iya. Kalau dengar-dengar dari mereka yang ceritain nih, kayaknya seru. Oke, nih yang terakhir nih mungkin Grisel. Dari Grisel sendiri mungkin ada view sendiri nih dari buat filmnya. Oh iya, Grisel juga nonton ya? Iya, kan semua narasumber nonton. Oh iya. Coba tahu analisisnya lebih keren nih Grisel. Iya. Boleh, oke. Langsung aja ya, karena gue terakhir. Sebenarnya ada dua scene yang mau gue bahas sebenarnya, cuman gue mau garis besarin dari awal dulu. Menurut gue sendiri, setelah gue nonton si film Parasite ini, gue ngambil garis besar kalau sistem ekonomi kapitalis itu punya konsep keadilan dengan versinya sendiri, guys. Kayak keadilan yang dimaksud dari ekonomi kapitalis ini, semua orang berhak menerima imbalan, tapi berdasarkan dengan prestasi kerjanya. Orang-orang dengan ekonomi yang rendah justru bakal sangat dirugikan gitu. Orang-orang dengan ekonomi rendah tuh nggak punya kekuatan untuk bersaing di pasaran, guys. Kayak di scene terakhir yang waktu terjadi bunuh-membunuh ya, tusuk-menusuk itu, kayak ada, gue mau ngambil 2 orang yang kena tuh, si anaknya Pak Kim sama anak keluarga Park gitu. Waktu anak dari keluarga Kim ditusuk gitu, udah berdarah, like no one care gitu, kayak oh ya udah gitu, kayak nggak ada yang care, nggak ada yang mau tahu gitu. Sedangkan giliran anaknya si keluarga Park yang ditusuk, kayak semua tuh panik, semua kayak yang berusaha nolongin gimana caranya nih anak pokoknya harus tetap hidup, karena dia diharapkan bakal jadi penerus bapaknya yang punya andil besar juga gitu di pasaran ekonomi politik di Korea gitu. Jadi
di sini nih kelihatan banget sih si miskin dan si kaya gitu. Si miskin, si anaknya keluarga Kim tuh kenapa nggak ada yang care? Karena mereka juga berpikir si anaknya ini nggak punya andil besar dalam pasar ekonomi politik nantinya, besarnya. Di kemudian hari dia nggak ada yang bisa lihat masa depannya lah gitu guys. Itu di scene yang tusuk-tusuk ya. Terus di scene yang satunya lagi yang terakhir mau gue kulik sedikit tuh waktu mendung guys. Disorot kayak suasananya tuh mendung dan hujan deras gitu. Buat orang-orang yang dengan ekonomi menengah ke atas, mereka tuh bersyukur gitu adanya hujan tuh, mereka bersyukur karena mereka nganggap itu berkat. Di sisi lain, hujan yang mereka anggap berkat itu udah ngerendam rumah orang-orang yang ekonomi rendah, yang kaum si miskin, yang akhirnya mereka harus ngungsi lagi gitu ke tempat yang jauh lebih tinggi gitu guys. Jadi di sini tuh benar-benar menurut gue di sistem ekonomi kapitalis ini benar terlihat perbedaan antara si miskin dan si kaya sih. Itu sih guys yang gue dapat dari film Parasite yang kita bahas ini. Gitu aja sih paling, dikembalikan ke MC. Jadi emang bener ya, kata Akila tadi bilang yang pengambilan gambar ya dari ke atas ke bawah gitu, itu yang menunjukkan yang rumahnya kaum yang miskin itu ya. Itu kerendam banjir dibilang, itu emang dilihatin dari sudut pandang kameranya gitu ya. Keren juga ya mereka menganalisisnya. Parah, kayak mereka tuh narasumber kita nih kayak nonton tapi nggak nonton doang buat fun gitu, Tang. Kayak bener-bener merhatiin gitu. Apa jangan-jangan pas gue undang mereka ke ngulik ini, Van, mereka nonton ulang, Van, jadi langsung menganalisis lagi, Van. Scene apa nih yang bisa diceritain gitu. Tapi emang sih dalam film Parasite ini bisa dibilang singgungan secara halus ya, Van, terhadap praktek kehidupan ekonomi kapitalis, Van. Nah, menurut lu gimana, Pak? Kayak iya sih, kayak di film ini tuh banyak banget kayak nyinggung kayak sistem ekonomi dari kehidupan nyatanya ya, walaupun nyinggungnya tuh secara tersirat gitu. Jadi nggak semua orang mungkin dapat gitu. Jadi kayak bener banget, Pak. Jadi kita tuh dari film itu bisa ngeliat dari sisi yang kaya sama yang miskin tuh kayak gimana gitu. Iya, karena kita juga di sini ngebahas itu, analisis tentang ekonomi politik, mungkin yang nonton juga jadi, oh gini, ternyata gitu, jadi paham gitu ya, Pak. Iya. Jadi lebih tertarik ya. Dan di film tuh kayak kelihatan banget, kayak yang sistem kapitalis tuh kayak terlalu memihak yang kaya dan ngerugin banget sama buat orang-orang yang ekonominya tuh kurang gitu, Tang. Iya, jadi tadi kalau dari cerita Grisel tuh emang si pekerja itu kesejahteraannya diabaikan memang. Iya, jadi, iya. Yang gue nyimak tadi, gue tadi nyimak aja, Pan. Gue soalnya kan nggak nonton, Pan. Gue juga, gue nggak sadar kalau itu scene ternyata kayak gitu, Tang. Iya, tapi gue nyimak itu, gue kayak dapet gitu, Pan. Ngerti gitu, gue ngerti cerita namanya. Nah, semoga yang nonton atau yang dengar ngulik ini juga ngerti ya, jadi paham dikit-dikit lah. Oke, segitu aja kali, Tang, ya, ngulik episode ini nih. Sorry banget nih narasumber nih, kita cuma bisa sebentar doang nih. Mungkin kalau ada kesempatan lain nih, kita undang-undang lagi, kita bahas film apa nih, Pak? Lihat nanti deh, Tang, lihat nanti. Lihat nanti, Tang. Mungkin film Marvel kita bisa bahas gitu, Pak. Bisa kalau ada sisi bergunanya mungkin. Kan kita ini podcast harus yang berguna, Tang. Jadi nggak sembarang dengar doang gitu. Benar. Kalau bahas film Marvel sih gue, Van, yang bakal nyeritain, Van. Karena penggemar berat banget, Van. Buset. Oke, makasih ya ini narasumber yang sudah hadir, yang udah gue undang. Keren-keren banget nih analisanya nih. Iya. Makasih juga udah mengundang kita ya, Bintang, Ivan. Semoga nanti hadir di kesempatan selanjutnya mungkin ya. Iya. Siap. Undang-undang lagi ya. Pasti. Oke, segitu aja kali, Tang, ya. Yang makasih juga buat yang udah nonton atau dengerin gitu. Ya, benar. See you next time aja lah ya. Gue sama Revan cabut undur diri. Iya. Salam ngulik. Salam ngulik.